perempuan istri mengaku dia berzina, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, borok masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Yang punya uang itu adalah kakaknya, bukan dia. Dia hanya nebeng. Posting foto terbaru sama JJ, para ulama maksa. JJ, kamu tuh harus ceraiin Nanas. Kok gitu ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Litku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Waduh, bukan udah sumringah banget nih mau ngomongin apa ya? Ngomongin orang lah. Jadi, beberapa update terbaru ini dari pihak Nanas ya guys ya. Waduh, ternyata ini banyak banget yang komen, bahkan ahli-ahli agama dan ulama pun mengatakan, JJ, kalau kamu tidak mau masuk neraka JJ, ceraikan Nanas. Kok dipaksa banget sih JJ menceraikan Nanas? Ayo kita bahas guys. Oke, ini poin pertama yang mau bahas ya. Kalian ingat video joget-jogetnya Nanas yang dara dara dere tara tara tiri. Nah, jadi ada update terbaru katanya, dan ini dari Instagram storiesnya Nanas ya. Itu tuh video lama guys, video joget-jogetnya katanya sih digoreng lagi ya. Ini ada buktinya. Nah, di sini Nanas mengatakan, aku cuma mau meluruskan aja nih, soalnya rame banget ngomongin video TikTokan ini. Ini video sama teteh aku buat di tahun 2021 dan diupload pun tahun 2021, dan aku atau teknisnya nggak pernah upload ulang video ini. Nah, jadi video joget-jogetnya dia itu tahun 2021. Jadi mana tahun 2021? Bukan sudah selingkuh belum sama Randy? Ini pertanyaan ya, udah selingkuh belum? Gitu. Udah ada anniversary ya katanya. Kita nggak tahu anniversary keberapa kalian ini gitu. Dia bilang sih menanggapi ini tahun 2001. Dikiranya dengan menanggapi dan mengklarifikasi video ini, apakah netizen stop untuk menghujat kamu, Nanas? Bukan menghujat, maksudnya mengomentari. Tidak, guys. Nah, ternyata komentar-komentar netizen itu mengatakan, terus kenapa kalau yang kayak gini itu cepet banget klarifikasinya? Kalau yang selingkuh nggak mau klarifikasi. Nah, Mbak Nanas ini kok beginian cepet banget klarifikasi. Yang kemarin kok titik. Nah, jadi orang menanyakan nih cepet banget sih kalau udah kayak gini-gini joget-joget diklarifikasi cepet. Kalau disuruh minta maaf sama Lady, kagak mau gitu. Ini penasaran netizen ya gitu. Sekarang Nanas sudah berani nih posting. Dan bahkan ada 3 postingan terbaru. Postingan ini salah satunya. Nah, ini salah satunya di postingan ini guys. Dia bilang ya, dalam setiap rumah tangga pasti ada pasang surut yang silih berganti. Nah, ini ternyata diupload sama JJ. Diposting sama JJ. Cuman ada masuk ke postingan Nanas juga gitu. Hanya kita yang tahu bagaimana besar kecilnya ombak yang sedang kita hadapi. Ombak. Dan biarlah itu menjadi cerita perjuangan di masa tua kita. Berarti mereka waktu tua-tua nanti mau menceritakan nih. Katanya ya, dia kan bilang nih, cerita perjuangan di masa tua kita. Nanti kalau udah punya anak cucu, kayak kasih kisah cinta kakek gimana sih? Oh, kisah cinta kakek dulu nenek kamu selingkuh. Udah selingkuh, mukanya dibuat tato lagi. Tahu nggak kamu? Gimana dia? Ini pertanyaan ya. JJ yang upload sih. Dia bilang lah di masa tua kita. Jadi dia pengen di masa tuanya nanti diceritain lagi nih kisah perselingkuhannya mungkin ya. Kita bukan manusia sempurna dan kita memilih untuk selalu berbagi kebahagiaan dan berbagi istri. Ya, bercanda ya. Jadi kan komen-komentar banyak yang bilang berbagi istri gitu. Bukan ketidaksempurnaan dan semoga seterusnya seperti itu. Jadi ini postingannya JJ ya. Kita lihat bahwa JJ memang segitu cintanya ya sama Nanas. Apa komenan yang ada di dalam postingan ini? Nah, ada yang komen, suami-suami takut istri? Bukan. Suami-suami takut miskin? Ya kenapa takut miskin ya? Kita juga, suami pun juga takut miskin ya. Dia juga bilang, salahnya di lo, nggak bisa tegas ke bini sendiri gitu. Nanas itu bukan bayi, bukan princess juga. Dia istri, harus bisa jaga martabat suami, baik depan keluarga suami maupun di depan mata publik. Mungkin abangnya punya duit segunung. Tapi bukan berarti harga diri laki-laki dipertaruhkan. Gentle dong man gitu. Nah, dia ada bener ada enggaknya ya. Jadi nyalahin JJ-nya. Padahal selingkuh istrinya. Nah, bener sih. Mungkin harus bisa lebih tegas ke bini sendiri ya. Nah, apakah JJ orangnya kurang tegas gitu? Ada yang bilang, yakin nggak akan selingkuh lagi? Satu-satunya prestasi bini lu tuh cuman selingkuh. Actingnya jelek, prestasinya nggak ada. Jadi, let's go ketawain komennya ya, bukan ketawain kasusnya. Komennya lucu. Masa Nanas dibilang prestasinya cuma selingkuh, aktingnya jelek? Emang kalian setuju? Nanas loh, pemain 7 harimau loh. Bisa berubah jadi harimau. Dibilang aktingnya jelek, guys. Kadang-kadang ngomongannya tuh suka nyakitin, tapi
Benar juga. Mungkin menurut dia jelek actingnya gitu. Menurut Let's Go sih actingnya bagus. Acting sama Lady di awal minta maaf. Kak, maafin aku ya. Nah, ujung-ujungnya selingkuh lagi. Nah, itu kan berakting minta maaf. Mungkin actingnya bagus sehingga Lady percaya pada awalnya, ujung-ujungnya sakit lagi. Yang ketahuan Randy lagi. Nah, berarti actingnya Nanas nih di real life bagus. Di sinetron ya itu kritikus pesinetron. Nah, tapi nggak cuma netizen, bahkan ulama dan pemuka agama tuh mengomentari tentang permasalahan JJ ini. Laki-laki ya, kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya, Bang. Bukan memaafkan dia, tapi menceraikan dia. Ini dari Ustadz Dery Sulaiman ya, dia mengatakan seperti ini. Kalau ada wanita sudah berzina, sudah berselingkuh, arahan di dalam agama ya, kan agamanya mereka sama nih, sama Muslim itu adalah menceraikan, bukan memaafkan. Kemudian tidak ada rasa cemburu kalau istrinya berpelukan dengan laki-laki di depan dia. Jadi karena kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Nah, dia bilangnya bahwa kita tuh tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki lain, apalagi berzina dengan laki lain. Tidak boleh ya. Ini menurut Ustadz Dery Sulaiman. Jadi laki-laki dayus ini yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itu kata Nabi diharamkan mencium bau surga, Bang. Ustadz Dery bilang, kalau ada laki-laki lain yang istrinya tuh pergi sama pria lain, ataupun pelukan cipika-cipiki dengan pria lain, dan tidak ada rasa cemburu, diharamkan mencium bau surga. Ustadz Dery, maaf, abang satu kita ini, itu bukan cuman pergi sama pria lain loh istrinya. Bukan cuman pelukan loh. Tapi, tapi udah berbuat zina, diharamkan mencium bau surga, kata Ustadz Dery Sulaiman ya. Suami yang istrinya berselingkuh dan jelas perselingkuhan dan diakui perselingkuhannya, maafkan tapi ceraikan. Ya pasti pintu surga itu ketutup bagi siapa sih? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Borok masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Nah, ini perkataan juga sama Ustadz Dery. Jadi mengatakan tidak bisa mencium bau surga kalau tidak menceraikan istrinya. Jadi sudah ada dua orang pemuka agama yang mengatakan hal yang sama, yaitu JJ ini bisa jadi tidak mencium bau surga, tapi semuanya milik Allah ya gitu. Mereka pemuka agama hanya mengutarakan apa yang ada dalam dalil-dalil Islam gitu. Kan jadi pertanyaan ya, ini pertanyaan jadinya. Apa kesalahan Nanas yang tidak bisa dimaafkan oleh JJ? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sang istri sudah masih bisa berbagi suami atau berbagi ranjang dengan pria lain, tapi masih bisa dimaafkan, berarti istri itu harus melakukan kesalahan apa supaya tidak bisa dimaafkan, supaya sang suami ini marah gitu? Apa nggak dikasih duit bulanan? Nah, kan jadi pertanyaan ke situ ya. Tadinya kita mikir, bukan karena harta nih, bukan karena harta, pasti karena cinta. Nah, ternyata sampai Ustadz bilang kayak gini, kita berpikir lagi, wah, kalau sampai tidur sama suami orang masih dimaafin. Coba kalau nggak dikasih duit bulanan, coba kalau disuruh rumahnya pindah ke kota lain, coba kalau pagi-pagi nggak dikasih main tenis di Andara, nah apakah tetap akan dipertahankan atau diceraikan? Nah, ini pertanyaannya gitu. Berarti karena dia selingkuh udah ketahuan berkali-kali tapi tetap dimaafkan, apakah ada kesalahan dari Nanas yang tidak bisa dimaafkan JJ gitu? Kalau dia nggak syuting lagi, kamu nggak syuting lagi, saya marah loh. Kita cerai loh kalau kamu nggak syuting lagi, nanti nggak dapat bulanan. Ini pertanyaan ya gitu. Karena ada juga psikolog nih, Lita ini, yang menanggapi tentang omongannya si Nanas ini. Guys, ada yang sudah lihat belum video terbarunya Syahnas yang joget-joget dengan kakaknya itu? Jadi rendah gitulah empatinya ya. Dia tidak merasakan sakitnya Lady ya kan. Jangan menantang gitu loh. Ini apa ya? Sesuatu yang dia berusaha untuk nggak peduli dengan perasaan orang lain gitu. Orang-orang yang waras juga merasa risih dengan perilakunya dia. Keluarganya Syahnas, suami, kakaknya, ibunya, dan sebagainya. Tolong ingatkan dia. Nah, jadi psikolog ini membahas bahwa Nanas nih empatinya udah rendah gitu. Masih bisa joget-joget. Nah, nggak merasakan sakitnya Lady. Mbok dulu nanti aja joget-jogetnya gitu Nanas, menurut psikolog ya. Nanas kayak menantang gitu. Kayak menantang bahwa darah joget kemenangan, darah dere. Dan dia berusaha supaya nggak peduli dengan orang lain. Kenapa sih Nanas bisa berjoget seperti itu? Itu karena dia nggak merasakan apa yang dirasain Lady. Kan Lady orang yang diselingkuhi, sedangkan Nanas adalah pelaku perselingkuhan. Dia nggak merasakan tuh gimana sakitnya rasa diselingkuhi. Dari dulu kerjaannya Nanas sama Bang Billy selingkuh kan? Ini menurut Bang Billy yang bilang ya.
Orang waras itu risih lihat kelakuan Nanas, joget-joget, buat story kebahagiaan, jalan-jalan ke mall, pagi-pagi udah main tenis. Nah, jadi Lesko juga setuju kenapa keluarganya nih tidak memberi wanti-wanti ke Nanas. Nas, jangan dulu deh. Kamu nih buat stories bahagia-bahagia, kamu nggak kasihan sama istri yang sudah kamu sakiti gitu. Mungkin Nanas bilang enggak, nggak tahu ya gitu. Suami saya aja saya nggak kasihan, apalagi istri yang orang lain ya. Lu nggak tahu nih, nggak tahu ya. Tapi bener sih, walaupun keluarganya nggak mau ikut campur urusan Nanas dan ini, tapi harusnya dikasih tahu juga ya bahwa jangan dulu buat stories yang mengumbar kebahagiaan. Itu kan seperti menantang netizen gitu. Dari omongan para pemuka agama, ada juga komentar-komentar yang menarik ya, bahwa betapa dahsyat hukuman agama bagi seorang istri yang berzina dengan laki lain. Miris pelakunya malah terlihat happy. Semoga masyarakat Indonesia bisa mengambil sikap dari hal yang memalukan ini. Itulah kata suami yang nggak bisa mendidik istrinya, makanya dibilang wanita mulia gitu. Karena JJ mengatakan Shahnaz adalah wanita mulia ya. JJ takut miskin kalau ceraikan Nanas. JJ banget bilang wanita mulia. Mulia dari mana? Selingkuh kok dibilang mulia gitu. Jadi memang pernyataan JJ yang mengatakan Nanas ini adalah wanita mulia itu di counter netizen ya gitu. Kan dia udah selingkuh, kok mesti bisa sih kamu mengatakan mulia? Maksudnya bukan wanita mulia tapi yang mulia gitu. JJ, kamu bersih-bersih, cuci piring, baik yang mulia. Saya selingkuh, kamu maafin nggak? Baik yang mulia. Itu gimana ya, Dek? Pertanyaan ya, kan mulia gitu. Mulia kan ada berbagai hal ya gitu. Di rumah ini aku adalah ratunya, aku adalah pemimpinnya, baik yang mulia. Siap yang mulia gitu. Tapi Let's Go bisa menangkap omongan JJ. Maksudnya Nanas ini adalah seorang ibu. Nanas ini adalah mulia bagi JJ karena surganya anak-anak JJ adalah di bawah telapak kaki Nanas gitu. Kabar Randy sama Lady gimana ya? Sekarang lagi tahap cerai. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Kalian tipe orang, tipe netizen yang merasa pakar ulama ini bener kok, harus diceraikan dulu gitu, nanti nggak masuk surga loh. Atau kalian tipe orang yang ya nggak apa-apa lah, kan JJ udah memaafkan, mau sana selingkuh 600 kali, kalau suaminya maafin aja ya nggak apa-apa gitu. Apa kalian mendukung pasangan ini atau kalian yang mendukung statement dari para ulama yang ditanyakan tentang kasus ini? Itu yang bisa Lesko sampaikan. Semua yang Lesko sampaikan adalah bersumber dari sumber-sumber yang sudah ditanyakan sendiri oleh dari pakar-pakar agama, dari pakar-pakar psikologi gitu. Dari para ahli sudah mengatakan pendapat mereka. Dan Let's Go sebagai netizen dan bodoh, ada yang setuju pendapat dengan para ulama harus menceraikan, ada yang nggak setuju juga gitu. Itu aja bisa Let's Go sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Siap yang mulia. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki